Halo semuanya, selamat datang. Di video ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan basic configuration atau konfigurasi dasar di perangkat Microtik. Namun sebelum ke sana, kita sedikit bahas dulu. Untuk mempraktekkan apa yang akan kita pelajari hari ini, di sini saya menggunakan sebuah network simulator. Tujuannya supaya nantinya bisa memberikan gambaran ke teman-teman bagaimana cara melakukan konfigurasi layaknya seperti kita mengkonfigurasi perangkat aslinya. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan Pinet Lab sebagai network simulator. Jadi untuk teman-teman yang penasaran atau ingin coba bagaimana cara menjalankan Pinet Lab, saya sudah bahas di video sebelumnya. Nanti untuk link videonya saya akan sertakan di kolom deskripsi. Oke ya, kita masuk ke materi. Materi yang akan kita bahas di sini adalah melakukan konfigurasi dasar di perangkat Microtik. Sebetulnya berbicara mengenai konfigurasi dasar itu sangat luas. Di sini mungkin saya sertakan beberapa bagian yang akan kita konfigurasi, tapi sebetulnya lebih dari itu ya. Nah, untuk membatasi materi kita di video ini, sebetulnya tujuan akhir yang ingin kita capai itu cukup sederhana. Intinya adalah kita akan melakukan sedikit skenario, di mana kita akan melakukan konfigurasi ke router agar nantinya bisa terhubung ke internet dan mendistribusikan koneksi internetnya ke klien. Nah, secara topologi kurang lebih seperti ini, jadi cukup sederhana. Kita hanya memerlukan satu perangkat router dan satu perangkat PC. Dan di sini saya juga sudah sertakan kurang lebih konfigurasi IP dan interface-nya seperti ini. Oke ya, supaya tidak panjang lebar, kita coba langsung di network simulator. Oke, di sini saya sudah jalankan network simulatornya, namun di sini saya akan buatkan terlebih dahulu lab baru. Di sini saya akan buatkan satu lab baru dengan nama konfigurasi dasar Microtik. Seperti ini, kalau sudah tinggal di add. Oke, nah ini adalah workspace yang nantinya kita akan gunakan untuk simulasi. Langkah pertama adalah kita perlu tambahkan perangkat yang akan kita gunakan. Tadi kalau kita lihat, kita perlu menambahkan satu buah perangkat router. Di sini misalkan nama routernya saya ubah misalkan jadi R1, router 1 maksudnya ya. Kemudian satu lagi, di sini saya akan tambahkan perangkat virtual PC, di mana ini akan merepresentasikan sebuah perangkat klien. Saya tuliskan di sini klien gitu ya. Oke, kalau sudah, nah teman-teman bisa hubungkan dari router ke perangkat PC-nya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, saya akan menghubungkan router ke perangkat klien itu dari Ether 2. Jadi saya akan rubah ke Ether 2 karena nantinya Ether 1 saya akan gunakan untuk terhubung ke internet. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke ya, di sini sudah saya sesuaikan. Kemudian satu lagi, supaya perangkat ini nantinya punya koneksi internet, saya perlu hubungkan ke sebuah network. Nah, network di sini saya akan ubah tipenya pakai yang tipe manajemen. Karena kalau kita pilih manajemen ini, jaringan yang kita simulasikan nanti bisa kita hubungkan ke jaringan fisik. Ya, jadi intinya bisa connect ke internet lah ya. Oke, di sini saya ubah namanya, misalkan internet. Oke, kemudian saya hubungkan ke internet. Oke ya, seperti ini. Nah, ini konfigurasi topologinya sudah sesuai. Nah, mungkin sebagai catatan saja, di sini saya akan tambahkan satu buah keterangan, supaya nanti teman-teman bisa tergambar. Untuk alamat IP yang tertera di Ether 2, di sini saya tuliskan sebuah catatan. Alamat IP-nya adalah 192.168.11/24. Ini saya taruh di sini. Kemudian saya tambahkan lagi. Di sini saya akan berikan catatan untuk PC client. IP-nya 192.168.1.2/24. Kemudian gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian DNS-nya saya pun akan arahkan ke alamat router atau router 1 ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sebagai catatan saja. Oke, kurang lebih kalau teman-teman nantinya ingin coba konfigurasi bisa berangkat dari yang pertama ini. Oke ya, kalau sudah kita bisa jalankan perangkatnya. Kita tunggu sampai benar-benar running. Nah, oke. Ini udah running ya, baik router 1 maupun perangkat kliennya. Nah, mungkin pertama yang akan kita konfigurasi dari sisi kliennya terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa klik langsung perangkat kliennya. Nanti akan muncul default console yang teman-teman gunakan.
Nah, kurang lebih tampilan dari VPC atau VPCS itu kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman nanti bisa coba tekan tanda tanya seperti ini ya, untuk menampilkan kira-kira di sini kita bisa konfigurasi apa aja sih. Contoh sederhana, sekarang yang akan kita lakukan adalah melakukan konfigurasi IP. Nah, kalau kita lihat di sini, IP-nya adalah 192.168.1.2/24. Cara konfigurasinya simple. Teman-teman bisa gunakan perintah seperti ini. IP, kemudian diikuti alamat IP yang mau kita set berapa. Kebetulan ini perangkat klien, jadi kita set ke 192.168.1.2/24. Wajib pakai slash ya. Kemudian kita bisa langsung masukkan alamat default gateway-nya berapa. Jadi tinggal spasi, nah alamat IP gateway-nya 192.168.1.1. Ini adalah alamat IP router yang terpasang di Ethernet 2. Nah, jadi simpelnya dari klien, kalau nantinya mau ke internet, dia pasti akan lewat router 1. Nah, router 1 itu istilahnya gateway-nya si klien. Alamat IP-nya yang mana? Yang 192.168.1.1. Makanya ini kita jadikan sebagai gateway dari sisi klien. Oke ya, kalau sudah enter. Nah, untuk ngecek konfigurasi yang udah kita lakukan, teman-teman bisa gunakan perintah show IP. Nah, di sini sudah tertera ya, alamat IP-nya berapa, gateway-nya berapa, tapi DNS-nya masih kosong. Nah, teman-teman bisa manfaatkan ini, IP, DNS, diikuti alamat DNS yang mau kita masukkan berapa? 192.168.1.1. Nah, jadi DNS-nya sengaja saya akan arahkan ke router. Walaupun sebetulnya saya juga bisa gunakan DNS yang ada di internet atau public DNS. Misalkan DNS Google ya, 8.8.8.8. Cuma pada case ini kita akan gunakan DNS-nya si router. Nah, seperti itu. Oke, di sini di sisi klien kita coba cek sekali lagi konfigurasi IP-nya dengan mengetikkan show IP. Nah, kebetulan di sini sudah lengkap ya. Alamat IP-nya, gateway-nya, berikut dengan DNS-nya sudah sesuai. Kalau sudah, dari sisi klien, kita bisa masuk ke konfigurasi routernya. Nah, teman-teman mungkin kalau mau lihat cara aksesnya bisa coba diklik saja dulu. Nah, di sini kalau diperhatikan, ini akan diarahkan ke konsol atau terminal. Kalau kita enter, kita tinggal login saja sebetulnya ya. Untuk default loginnya, teman-teman bisa masukkan admin, passwordnya itu kosong. Jadi secara default seperti itu, ini bisa kita abaikan. Nah, cuma kalau di sini kan kita hanya bisa lakukan konfigurasi secara command line. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang baru masih agak bingung. Jadi di sini kebetulan routernya ini sudah saya hubungkan ke jaringan, ya, di mana tadi kalau kita lihat tipenya itu manajemen, dan ini secara tidak langsung akan bisa terhubung juga ke perangkat laptop ataupun PC yang sedang kita gunakan. Jadi di sini saya akan gunakan yang namanya Winbox. Nah, di video sebelumnya saya juga sudah pernah jelaskan ya beberapa cara yang memang bisa kita gunakan untuk melakukan remote configuration terhadap perangkat MikroTik. Oke, di sini kita akan gunakan Winbox untuk mengkonfigurasi perangkat yang ada di simulasi ini. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, mungkin di sini ada 2 buah perangkat yang terbaca di Winbox. Teman-teman nggak usah bingung, karena memang Winbox ini, kalau teman-teman cek di Neckboards, dia semacam akan melakukan scanning terhadap perangkat MikroTik yang terhubung langsung ke perangkat kita. Kebetulan memang di perangkat saya ada 2 buah router. Yang satu adalah router asli yang saya gunakan di rumah, dan satunya lagi adalah perangkat router yang kita jalankan di simulator. Nah, kita masuk saja ke perangkat router yang kita jalankan di sini ya. Di sini saya akses pertama kali, loginnya masih menggunakan admin, passwordnya kosong. Nah, kurang lebih tampilan awal dari Winbox itu kurang lebih seperti ini. Oke, kembali ke pembahasan kita sekarang. Apa sih kira-kira yang pertama kita harus lakukan pada saat kita akan melakukan sebuah konfigurasi dasar? Yang paling simpel adalah kita perlu ubah yang namanya identity. Nah, teman-teman bisa cek dulu, masuk ke menu sistem, kemudian identity. Secara default, identitas hardware atau identitas perangkat yang tercantum di sini adalah router OS. Nah, ini perlu kita rubah karena
Pada saat nanti kita implementasi dan kita mengelola atau mengkonfigurasi banyak perangkat, kalau namanya default itu akan menyulitkan kita dalam mengidentifikasi kira-kira kita mau ngonfig perangkat yang mana. Makanya idealnya ini silakan nanti teman-teman rubah gitu ya. Oke, di sini saya akan rubah jadi router demo misalkan. Oke, kalau sudah teman-teman bisa perhatikan di bagian atasnya pun ikut berubah. Nah, itu cara yang paling simpel. Kemudian, langkah selanjutnya ketika kita sudah mengkonfigurasi identitasnya. Nah, di sini router mikrotik ini menjalankan dua buah interface atau menggunakan dua buah interface. Yang pertama, Ether 1 yang mengarah ke internet, Ether 2 yang mengarah ke perangkat klien. Nah, berarti langkah selanjutnya adalah kita perlu konfigurasikan IP-nya. Oke, kita kembali dulu ke Winbox. Untuk melihat daftar IP, teman-teman bisa masuk ke menu IP addresses. Nah, inilah kurang lebih tampilan untuk menampilkan daftar IP yang ada di router Mikrotik. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, sudah ada satu IP yang terpasang, padahal kita belum melakukan konfigurasi apa-apa. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Sebetulnya di sini karena saya menggunakan Enter 1 untuk terhubung ke internet dan kebetulan secara default router OS ini sudah mengaktifkan DHCP client di Ether 1. Jadi ketika saya hubungkan ke internet, dia sudah otomatis dapat IP. Seperti itu ya. Jadi secara default sebetulnya atau misalkan kalau teman-teman punya perangkat Mikrotik baru beli, teman-teman tinggal hubungkan saja Ether satunya ke modem gitu ya. Nanti otomatis pasti dapat alamat IP. Dan sebetulnya di sini perangkat Mikrotiknya pun seharusnya sudah dapat koneksi internet. Kalau kita cek menggunakan ping seperti ini ya. Ini hasilnya sudah reply. Kalau saya tes ke IP-nya DNS Google atau saya ping pakai domain ping.google.com, hasilnya sudah reply. Nah, seperti itu. Nah, cuma di sini kita abaikan dulu lah. Intinya alamat IP yang di Ether 1 itu sudah terkonfigurasi menggunakan DHCP. Oke, selanjutnya di sini karena kita juga ada interface Ether 2 yang mana nanti digunakan untuk komunikasi ke klien, berarti kita perlu pasangkan IP-nya. Dan kalau kita lihat di sini memang belum ada konfigurasi yang kita pasangkan di interface Ether 2. Jadi kita perlu tambahkan. Untuk menambahkan, teman-teman bisa klik tombol plus ini, kemudian kita masukkan alamat IP routernya. Kita akan set alamat IP-nya 192.168.1.1/24. Ini adalah IP yang digunakan untuk komunikasi ke klien. Dan yang harus diperhatikan adalah interface-nya. Jangan sampai teman-teman lupa mengubah interface-nya. Karena ini digunakan untuk konektivitas ke klien, kita arahkan ke Ether 2. Seperti ini. Apply. Oke. Nah, jadi interface di Ether 1 sudah terkonfigurasi, Ether 2-nya pun sudah. Nah, di sini kalau kita lihat, tadi sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi IP di perangkat klien. Kemudian barusan kita juga sudah melakukan konfigurasi di perangkat router untuk interface Ether 2. Nah, di sini sebetulnya kita bisa langsung tes nih. Apakah konfigurasi IP yang kita lakukan sudah sesuai? Misalkan di sini saya akan melakukan ping dari router ke perangkat klien atau PC ya. Misalkan alamat IP PC-nya tadi 192.168.1.2. Enter. Hasilnya sudah reply nih, sudah sesuai. Kalau saya lakukan sebaliknya dari PC client ke router, ini saya akses menggunakan terminal, ping ke alamat IP router 1.1. Hasilnya pun sudah sesuai. Oke ya. Selanjutnya, ketika kita sudah melakukan konfigurasi IP, kita bisa cek default route yang terpasang di router. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, ini berkorelasi dengan sebelumnya ya. Misalkan tadi sebelumnya kita cek di menu IP. Di menu IP, sudah terpasang IP secara otomatis di interface Ether 1. Karena alasannya tadi ya, alasannya di interface Ether 1 ternyata secara default sudah mengaktifkan fungsi DHCP client. Sehingga kalau misalkan
kita hubungkan dari jaringan internet misalkan atau dari modem ke Ether 1, otomatis IP di Ether 1 ini dikonfigurasi oleh router. Kita nggak perlu tambahkan secara manual. Nah, dari sini sebetulnya ini berkorelasi ke default root. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada satu default root yang sudah aktif dan dia sifatnya dynamic. Sebetulnya ini berkorelasi dengan DHCP client. Karena kalau kita lihat konfigurasi di DHCP client-nya, add default root-nya itu kondisinya yes. Ini secara default ya. Makanya ibaratkan yang tadi sebelumnya saya sampaikan, ketika teman-teman baru beli perangkat router, simpelnya silakan hubungkan dari Ether 1 ke modem yang teman-teman gunakan gitu. Itu secara otomatis sudah langsung bisa terkonfigurasi seperti ini dan routernya udah bisa connect ke internet seperti itu. Cuma di sini saya akan sedikit tunjukkan. Seperti inilah kurang lebih gambarannya. Itu ya, ini mengenai default root. Intinya ini untuk menentukan default root mana atau default gateway yang digunakan oleh router untuk terhubung ke internet itu kemana. Kebetulan di sini udah terisi otomatis karena kita sudah mengaktifkan DHCP client, jadi nggak perlu kita tambahkan. Seperti itu ya. Mungkin di sini sebagai contoh saja, kalau misalkan default root-nya saya hapus, nah nanti root list di sini akan hilang. Yang mana kita perlu tambahkan default root agar router ini bisa terkoneksi ke internet. Seperti itu. Cuma di sini saya kembalikan ya. Saya gunakan perintah undo. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk default root. Jadi tidak perlu kita konfigurasi default root-nya karena kita sudah menggunakan DHCP client. Oke, langkah selanjutnya yang perlu kita pastikan adalah DNS. Nah, DNS ini kalau kita lihat, dynamic servernya sudah otomatis terisi juga. Ini karena apa? Ya, karena tadi DHCP client-nya sudah aktif juga di Ether 1. Makanya dari ISP atau dari modem, dia sudah memberikan konfigurasi IP, default root, berikut juga dengan DNS-nya. Makanya di sini DNS-nya sudah otomatis terisi. Seperti itu ya. Nah, ini dipengaruhi dari opsi ini, use peer DNS. Kalau saya nonaktifkan, nah nanti hilang ya. Kita perlu tambahkan DNS secara manual. Misalkan kita gunakan DNS Google gitu, seperti ini. Atau kalau misalkan kita mau aktifkan lagi, seperti ini nanti otomatis dynamic servernya otomatis terisi. Nah, di poin DNS, satu hal yang cukup penting yang perlu teman-teman perhatikan adalah opsi allow remote request. Nah, ini allow remote request-nya saya aktifkan. Tujuannya untuk apa? Contohnya seperti ini. Di sini, kalau kita lihat, perangkat klien, tadi kita set IP DNS-nya itu kita arahkan ke perangkat router. Jadi bukan ke DNS yang ada di public atau public DNS. Tapi klien ini akan menggunakan DNS-nya si perangkat router. Jadi istilahnya perangkat router ini akan menjalankan fungsi DNS server yang bisa dimanfaatkan oleh si klien. Dengan catatan tadi, kita aktifkan allow remote request. Kalau misalkan allow remote request-nya kita nonaktifkan, ketika kita setting DNS di klien yang diarahkan ke router, itu otomatis DNS-nya nggak akan jalan. Jadi, klien ini nggak akan bisa connect ke internet menggunakan nama domain. Jadi, kalau ngeping ke google.com ataupun nama domain yang lain, itu pasti gagal. Nah, seperti itu ya. Nah, itu beberapa poin yang perlu diperhatikan. Jadi, ini saya akan checklist menggunakan allow remote request. Nah, jadi sebetulnya cukup sederhana tadi, IP address ya yang perlu kita pastikan, kemudian default root, kemudian yang terakhir adalah DNS. Untuk poin DNS, pastikan allow remote request-nya kita checklist. Seperti itu. Nah, kalau kita simpulkan secara keseluruhan, sebetulnya dari awal juga router kita sudah bisa terkoneksi ke internet, baik menggunakan alamat IP maupun menggunakan nama domain. Tapi pertanyaannya, apakah dari sisi klien sudah bisa terkoneksi ke internet? Nah, ini kita perlu cek. Misalkan di sini, saya coba akses lagi. Oke ya, ini saya buka perangkat klien. Kita ping ke router dulu. Kita coba sekali lagi ya. Sebelumnya kita sudah coba ping ke router, itu hasilnya sudah berhasil connect. Tapi kalau kita ping ke internet, misalkan saya ping ke DNS-nya Google.
Hasilnya timeout. Artinya perangkat klien belum bisa terkoneksi ke internet. Padahal kondisinya kalau kita lihat di sisi router, ini udah bisa connect ke internet ya. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena di router perlu ada yang namanya NAT atau Network Address Translation. Jadi konfigurasi selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita perlu tambahkan satu buah rule firewall. Kita masuk ke menu IP, firewall, kemudian pilih NAT, dan kita buatkan satu rule baru di sini. Kita bisa klik add, kemudian chain-nya pilih source NAT. Teman-teman gak usah pusing dulu apa itu source NAT, apa itu destination NAT. Nanti saya akan bahas detail di materi firewall. Kemudian parameter kedua yang perlu kita sesuaikan adalah out interface. Out interface ini kita pilih yang mana nih? Kuncinya adalah pilih interface yang digunakan oleh router untuk terkoneksi ke internet. Nah, kalau kita lihat di topologi, router 1 ini terkoneksi ke internet menggunakan Ether 1. Jadi Ether 1 lah yang kita pilih di sini. Pilih Ether 1 ya. Dan kemudian actionnya adalah masquerade. Kalau sudah, apply. Oke. Nah, kita sudah berhasil menambahkan satu buah rule firewall NAT. Selanjutnya, kita lakukan validasi dari sisi klien. Yang sebelumnya, pada saat kita belum menambahkan NAT di sisi router, dari sisi klien kita coba tes ping ke internet masih gagal. Nah, sekarang seharusnya sudah bisa. Hasilnya sudah reply ya. Ini kalau kita coba ping menggunakan IP ke arah internet atau ke DNS Google, kalau kita coba tes menggunakan nama domain, hasilnya pun sudah bisa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, beberapa tahapan yang bisa kita lakukan dalam melakukan konfigurasi dasar di MikroTik. Setelah ini sebetulnya masih banyak sekali hal-hal yang nantinya bisa kita konfigurasi, tapi dari materi ini sedikit saya simpulkan, untuk bisa menghubungkan perangkat klien dan router agar bisa terhubung ke internet, beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, teman-teman bisa pastikan konfigurasi IP-nya sudah sesuai, baik itu yang ada di interface Ether 1 maupun Ether 2. Kemudian, selain itu, silakan teman-teman cek dari sisi default route yang ada di sisi router. Pastikan router ini juga sudah memiliki default gateway untuk bisa terkoneksi ke internet. Langkah selanjutnya adalah DNS. Pastikan DNS servernya sudah terkonfigurasi, dan jika perangkat router ini akan difungsikan juga sebagai DNS server klien, pastikan opsi allow remote request-nya ini di checklist. Dan yang terakhir, teman-teman bisa tambahkan satu buah rule firewall NAT agar koneksi internet yang ada di router itu bisa didistribusikan oleh klien yang ada di belakang router. Nah, kurang lebih seperti itu ya, hanya ada beberapa tahapan sederhana sebetulnya pada saat teman-teman ingin memanfaatkan router MikroTik ini sebagai gateway internet untuk perangkat klien yang ada di belakangnya. Oke, kurang lebih gambarannya seperti itu. Selanjutnya mungkin kita akan coba beberapa konfigurasi lain. Nah, cuma di sini saya nggak akan bahas di video ini, melainkan saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi kurang lebih itulah materi yang bisa saya sampaikan pada video ini. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di video selanjutnya.